Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat, di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang ajaib. Semoga yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon tuntunan dan pimpinan dari Roh-Nya yang Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur mengingat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami sampai detik ini. Kalau kami pagi ini boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kemurahan dan karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menolong kami, menerangi hati pikiran kami, menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menolong kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang memberitakan, dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. So sekalian, kita hari ini akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagi perikop ini, yaitu pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak dapat dipisahkan dari pencobaan. Karena pencobaan diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, supaya level iman kita naik. Tentunya ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir dalam hidup kita, maka pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Karena sesuai dengan janji Tuhan sendiri, kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13, yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita memahami bahwa pencobaan itu atas izin Tuhan. Karena itu jikalau Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus di padang gurun untuk dicobai, maka jika kita dicobai pun tentu itu atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Namun Yesus tak kalah dicobai, dia dapat menang atas pencobaan itu. Lalu bagaimana dengan kita? So sekali Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus dan Injil Lukas mencatat peristiwa Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Peristiwa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun yang dicatat dalam 3 Injil tadi merupakan salah satu bagian kehidupan Tuhan Yesus yang sangat-sangat penting. Kalau kita memperhatikan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kita dapat melihat bahwa peristiwa ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Keduanya sama-sama berhubungan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Di dalam peristiwa baptisan, Allah Bapa itu mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa Yesus adalah anaknya yang kekasih. Sementara iblis menjadikan deklarasi proklamasi itu sebagai sasaran tembak dengan mengatakan, jika engkau adalah anak Allah. Khususnya kalau kita membaca kitab Injil Lukas, kita melihat bahwa pencobaan Yesus di padang gurun menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Adam kedua. Kita bisa membandingkan bagian ini dengan Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 maupun dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah Adam kedua? Hal ini kita bisa melihat dari usaha penulis pada Injil Lukas yang menyisipkan silsilah Tuhan Yesus dari Adam. Di antara kisah baptisan dan kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus. Lebih lagi dalam silsilah ini, Tuhan Yesus seperti yang bagaimana dicatat Injil dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 29. Tuhan Yesus itu disebutkan sebagai anak Allah. Sama seperti pada perikop sebelumnya, yaitu pada waktu dibaptis, Allah Bapa memberikan konfirmasi bahwa Yesus adalah anaknya yang dia kasih. Dan kemudian dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, iblis mengatakan, jika engkau adalah anak Allah. Dengan kata lain, Yesus ditampilkan sebagai Adam kedua, anak Allah. Jika Adam pertama itu gagal ketika dicoba iblis, maka Yesus Adam kedua menang atas pencobaan itu. Kemenangan Tuhan Yesus atas pencobaan iblis di padang gurun merupakan satu hal yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan dari perikop Injil Lukas ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, saudaraku, bahwa apa yang dikisahkan oleh penulis Injil Lukas menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan yang Yesus alami bukan karena Yesus mencari-cari pencobaan. Dia tidak mendatangi pencobaan, melainkan dia diizinkan dan dia harus menghadapi pencobaan itu. Yang kedua, saudara, pencobaan yang Yesus alami bukan terbatas hanya pada 3 pencobaan yang dicatat dari ketiga Injil. Atau yang kedua, Injil Lukas pasal 4 dan juga Injil Markus pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Sebab dari segi tata bahasa, pencobaan itu dialami oleh Tuhan Yesus selama 40 hari secara terus-menerus. Dengan demikian, Roh Tuhan memimpin Tuhan Yesus dan juga pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus selama 40 hari itu. Sementara kalau kita membaca ayat 3 sampai ayat 12, bisa dikatakan itu sebagai satu klimaks, sebagai puncak dari serangkaian upaya iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dari pencobaan yang Tuhan Yesus alami itu, bagaimana Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan itu? Kalau kita memperhatikan ada 3 pencobaan yang dicatat dalam Injil Lukas ini. Yang pertama, dikatakan setelah Yesus berpuasa 40 hari, dia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu Yesus lapar. So, sekalian sangat wajar sekali, tak kala lapar manusia membutuhkan makanan untuk mengenyangkan kelaparannya. Karena itu iblis mencoba Yesus terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. So, sekalian pengandaian ini dalam bahasa Yunani atau dalam tata bahasa Yunani menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis tidak meragukan itu. Dia juga tahu peristiwa baptisan di mana Bapa mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anaknya yang dia kasihi.
Tetapi pencobaan ini justru dimanfaatkan oleh si jahat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah, maka dia memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat, mengubah batu menjadi roti. Yesus pun pada waktu itu di dalam keadaan yang lapar, sehingga sah-sah saja apabila dia menggunakan kuasanya untuk mengatasi rasa lapar itu. Dan iblis menggoda Yesus untuk tidak bersandar pada Allah di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya atau hidupnya. Namun apa respons Tuhan Yesus terhadap godaan iblis ini? Sebagai respons terhadap iblis, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. So sekali kalau kita memperhatikan konteks dari Ulangan pasal 8 ayat 3 itu, kita dapat melihat sejarah perjalanan dari bangsa Israel di padang gurun. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah sengaja membawa bangsa Israel ke dalam berbagai macam kesulitan dan kekurangan. Supaya apa? Supaya mereka belajar bersandar kepada Tuhan dan bersandar atau taat kepada firman-Nya. Di tengah-tengah pencobaan di padang gurun itu, mereka tidak ada makanan. Mereka tetap bisa makan mana yang disediakan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, Yesus menolak untuk menyediakan makanan melalui usahanya sendiri. Dia bukan hanya tahu firman Allah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dia juga menghidupi firman Tuhan itu. Sebagai anak Allah, Yesus bergantung kepada Bapaknya. Sekalipun dia berkuasa, dia mampu untuk mengubah batu menjadi roti. Dan di akhir pencobaan yang Yesus alami, Bapa sungguh-sungguh menyediakan makanan itu melalui para malaikatnya. Dan kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 11. So sekalian, sikap Tuhan Yesus dalam kisah ini menjadi satu teladan yang indah bagi kita. Kalau Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas saja mau bersandar pada Bapaknya dalam hal makanan, sesuatu yang sangat sepele, apalagi kita yang tidak memiliki kuasa apapun, bukankah kita seharusnya perlu menyadarkan diri kita pada pemeliharaan Allah untuk setiap makanan yang kita butuhkan? Bukankah kita setiap hari perlu bertelut dan memohon kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena itu saudara, jangan sampai pemuasan akan kebutuhan jasmani kita kemudian membuat kita tidak taat kepada Tuhan, membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan dalam pemeliharaan hidup kita ini. Yang kedua, saudara, di dalam pencobaan yang kedua ini, iblis menggoda Yesus dan menggunakan strategi yang lain. Ayat 5 dikatakan bahwa dalam sekejap iblis memperlihatkan kerajaan dunia kepada Yesus. Iblis memperlihatkan semua keindahan kemuliaan dunia supaya Yesus tergoda untuk menikmatinya. Iblis juga memberikan penekanan pada tawarannya yang diajukan. Segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu. Perhatikan saudara. Segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu. Kata kepadamu seolah-olah iblis ini menekankan bahwa tawaran itu eksklusif hanya untuk Yesus. Selain itu, iblis juga menawarkan kuasa yang sifatnya universal. Semua kuasa itu. Dia bahkan menegaskan bahwa dia berhak memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tawaran seperti itu tentu saja sangat menggiurkan. So, sekalian pertanyaan yang sering diajukan oleh orang sehubungan dengan pencobaan ini adalah, apakah iblis sungguh-sungguh mampu memberikan apa yang dia tawarkan? So, sekalian kita pertama-tama harus mengakui bahwa iblis memiliki kuasa dalam taraf tertentu. Alkitab berulang kali menunjukkan hal ini dengan cara menyebut iblis sebagai ilah zaman ini, penguasa dunia ini, pemerintah-pemerintah yang ada di angkasa. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh bumi, seluruh alam ini tetap adalah milik dari Tuhan Allah. Iblis tidak memiliki otoritas mutlak
atas seluruh bumi, apalagi atas Yesus. Memang kita tahu iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dia berdusta mengatakan bahwa dia adalah yang memiliki otoritas penuh atas dunia ini. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memiliki otoritas penuh atas dunia ini. Karena dunia ini adalah milik Allah yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Tetapi ia menawarkan kemuliaan dan segala kuasa dunia itu kepada Yesus. Iblis menawarkan kepada Yesus kemuliaan tanpa penderitaan. Dan tentu jelas itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merespons iblis dengan mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini merupakan kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 3. Di dalam teks itu, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 3, Allah memperingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Dia ketika mereka sudah mendapatkan semua yang baik di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu. Allah tahu bahwa kemapanan, kenyamanan hidup di dunia seringkali menggoda manusia untuk kemudian tidak mencari Allah dan tidak menyembah Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iblis juga tahu, dan karena itu dia berusaha memberi kenikmatan duniawi kepada Yesus agar Yesus lupa kepada Allahnya. Betapapun menariknya tawaran ini, Yesus tidak tergoyahkan. Sebagai anak Allah, dia sadar bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menggenapi semua rencana Bapaknya melalui penderitaan atau melalui jalan penderitaan atau melalui jalan salib itu. Dan dia menang. Tetapi Israel selama 40 tahun diizinkan Tuhan mengembara di padang gurun. Mereka gagal mentaati Allah. Yesus Israel sejati 40 hari dicobai di padang gurun itu, dan dia menang. So, yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mengetahui secara pasti posisi Yesus di bait Allah ketika ia disuruh terjun oleh iblis. Walaupun kita tidak tahu secara pasti, namun kita dapat meyakini bahwa tempat itu cukup tinggi untuk membuat orang yang terjatuh itu bisa mati. Jika tidak demikian, maka pencobaan iblis yang terakhir ini tidak akan memiliki arti apapun. Sekarang setelah iblis gagal dalam 2 upaya pencobaan terdahulu, sekarang dia mencobai yang ketiga. Dia memberikan atau dia memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bait Allah. Iblis ingin supaya Yesus menguji pemeliharaan Allah atas hidupnya. Sebagai anak Allah, Yesus pasti akan dipelihara oleh Allah. Iblis ingin agar Yesus menuntut Allah untuk membuktikan hal itu. Inti daripada pencobaan yang ketiga ini bukan mencari popularitas dari manusia. Tetapi inti daripada pencobaan yang ketiga ini adalah menguji pemeliharaan, menguji janji Allah. Pemilihan bait Allah sebagai lokasi sangat mungkin berkaitan dengan konsep umum pada waktu itu, bahwa Allah hadir secara khusus di baitnya. Kalau kita memperhatikan janji Allah di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Jikalau itu berlaku untuk semua orang benar di segala tempat, apalagi untuk Allah di bait Allah, pasti Allah akan menopang Yesus yang adalah anaknya. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa iblis sedikit mengubah strateginya. Sekarang dia mengutip firman Tuhan, tetapi dia menafsirkan, dia mengaplikasikan firman itu secara sembarangan. Apa yang dilakukan iblis menjadi satu pelajaran yang berharga sekali bagi kita, bahwa tidak semua orang yang memakai firman Tuhan adalah orang-orang yang mengajarkan secara alkitabiah. Para bidah juga memakai firman Tuhan, tetapi mereka memanipulasi, menafsirkan dengan cara yang salah, sehingga kemudian menyesatkan begitu banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu pencobaan yang ketiga ini, Tuhan memberi respon terhadap iblis dengan mengatakan bahwa sebagaimana di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16. Di situ berisi peringatan Allah kepada bangsa Israel agar mereka tidak mencobai Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya mencobai Tuhan? Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel
Mereka sudah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang mereka alami. Bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu menolong mereka. Allah berkuasa untuk menggenapkan janjinya. Allah melakukan perkara-perkara besar di depan mata mereka. Namun mereka menganggap hal itu belumlah cukup. Mereka menuntut Allah untuk membuktikan hal-hal tersebut setiap kali mereka ada di dalam kesulitan. Ketika mereka lapar, mereka berharap bahwa Tuhan langsung memberikan mereka makanan. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka minuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menggunakan cara-cara bangsa Israel. Bagi dia, janji Allah adalah pasti. Pasti digenapi. Dia tidak perlu menuntut Allah untuk membuktikan hal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus percaya pada pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Sikap ini menjadi satu teladan yang indah bagi kita. Betapa sering kita menuntut Allah untuk membuktikan sesuatu. Baru setelah itu kita percaya kepadanya. Berapa sering kita meragukan kasih, kuasa, dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali iblis mencobai kita juga dengan hal-hal semacam ini. Pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus bisa mengatasi pencobaan itu dengan menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan itu. Dan Tuhan Yesus menang. Setelah gagal, iblis kemudian menyingkir. Tetapi ini bukan akhir dari semua pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Iblis dikatakan mencari waktu yang baik, waktu yang tepat untuk mencobai Tuhan Yesus. Namun setiap kali Tuhan Yesus dicobai dan berkonfrontasi dengan iblis dan roh-roh jahat, Tuhan Yesus menang. Ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, saudara. Bahwa iblis selalu mencari celah, selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Surah 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak dapat dipisahkan dari pencobaan. Karena Yesus anak Allah pun dicobai, maka kita juga akan mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus menang atas pencobaan karena dia sungguh-sungguh memakai firman Tuhan untuk melawan dari serangan iblis, pencobaan daripada iblis. Kita pun juga bisa sungguh-sungguh bukan saja tahu kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk kita bisa mengatasi pencobaan. Dan kemenangan atas pencobaan hari ini bukan jaminan untuk kemenangan hari esok. Karena itulah kita perlu bersandar kepada Allah dan menggunakan semua perlengkapan senjata rohani untuk melawan iblis sebagaimana yang dicatat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Kita menggunakan pedang roh yaitu firman Allah, menggunakan perisai iman, menggunakan doa untuk kita bisa mengatasi pencobaan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini, kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sungguh harus berpegang kepada firman Tuhan sehingga kita bisa mengatasi pencobaan dan menang atas pencobaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama di pagi ini. Kami sadar sebagai anak-anak-Mu, kami tidak luput dan tidak bisa dipisahkan dari pencobaan. Namun biarlah setiap kali pencobaan itu hadir dalam hidup kami, Tuhan berilah kepada kami kekuatan untuk mengatasinya. Berilah kepada kami kemampuan untuk mengalahkan pencobaan. Dan tolonglah kami untuk berpegang teguh kepada firman
yang menolong kami untuk bisa mengatasi serangan-serangan daripada si jahat yang mencoba untuk menjatuhkan kami. Karena itu ya Tuhan, berilah kesadaran kepada kami untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami juga adalah orang-orang yang lemah. Jikalau bukan karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan, kami akan jatuh. Karena itu ya Tuhan, berilah kepada kami kemurahan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjalani hari ini, untuk mengatasi segala godaan dan pencobaan, dan supaya kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ibadah doa pagi selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah di perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini ada penyertaan dan ada berkat dari Tuhan.